Semakau, pulau sampah Singapura yang berada dekat dengan Indonesia. Berada di tengah lautan dengan ukuran yang relatif kecil. Tempat ini adalah bagian dari Singapura yang mungkin tak dikenal dan tak pula menarik minat banyak orang. Kilaunya juga tak secemerlang daratan Singapura lainnya yang begitu modern, diselimuti kemegahan dengan deretan gedung-gedung yang menjulang. Namun begitu, kehadirannya mengambil peran penting dalam keberlangsungan negara ini, memiliki fungsi yang vital, dan inilah Semakau Island. Sebuah pulau kecil dikelilingi lautan yang dijadikan tempat pembuangan sampah negara Singapura. Semakau adalah sebuah pulau berukuran 350 hektar yang terletak 8 km dari daratan utama Singapura. Lokasi ini dijadikan sebagai TPA atau tempat pembuangan sampah Singapura. TPA Semakau dibangun sejak tahun 1999 dan berlangsung dalam 2 fase. Secara teknis, daratan Pulau Semakau ini dibangun menggunakan bertonton abu sisa pembakaran sampah. Fase pertama pembangunan dimulai pada tahun 1999 dan fase kedua pada tahun 2010. Pembangunan fase kedua dilakukan karena area pada fase 1 mulai terisi penuh. Dinding pembatas sepanjang 7 km juga dibangun untuk menutupi 350 hektar ruang agar memisahkannya dari lautan lepas. Strukturnya dibangun untuk memastikan limbah sampah tidak merembes ke laut lepas dan dapat beroperasi secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. TPA Semakau fase 2 ini diperkirakan akan penuh dan menjadi daratan sepenuhnya pada tahun 2035. Pulau Semakau adalah TPA pertama dan satu-satunya tempat pembuangan sampah di Singapura. Sebagai negara dengan ukuran relatif kecil, ketersediaan lahan kosong untuk menampung bertonton sampah menjadi permasalahan serius bagi Singapura. Bisa dibilang, tidak ada ruang untuk sampah di negara kecil ini. Dengan luas wilayah hanya 734,3 km persegi, negara ini bahkan lebih kecil dari Batam yang memiliki luas keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Dengan total jutaan ton sampah yang dihasilkan setiap tahun, memaksa Singapura memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Jumlah sampah padat yang dihasilkan Singapura telah meningkat 7 kali lipat selama 50 tahun terakhir. Pada tahun 1970, warga Singapura hanya menghasilkan 1.260 ton per hari. Namun beberapa tahun terakhir, jumlahnya meningkat drastis. Bahkan, pada tahun 2021, sampah yang dihasilkan pernah mencapai 8.741 ton setiap hari. Untuk itu, Semakau Island memiliki peran penting bagi tata kelola sampah di Singapura. Singapura memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Tak heran negara ini dikenal sangat bersih dan rapi. Saking bersihnya, tidak ditemukan sampah berserakan di sini. Untuk itu, Singapura digadang-gadang sebagai salah satu negara paling bersih di dunia saat ini. Salah satu faktor utama keberhasilan Singapura dalam mengelola sampah adalah kebijakan pemerintah yang tegas. Singapura memiliki regulasi ketat terkait pengurangan dan pemilahan sampah. Pemerintah menggalakkan penggunaan kantong plastik berbayar, mengenakan denda bagi pelanggar, serta memberlakukan program pembelajaran dan kesadaran lingkungan yang intens di sekolah dan masyarakat umum. Selain itu,
warga Singapura memiliki tingkat kesadaran tinggi mengenai arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Singapura juga dikenal dengan teknologi dan infrastruktur yang canggih dalam pengolahan sampah. Negara ini memiliki sistem pengangkutan sampah yang terintegrasi dengan baik, termasuk penggunaan sistem vakum untuk mengurangi bau dan risiko penyebaran penyakit. Selain itu, Singapura memiliki pabrik pembakaran dan daur ulang modern yang inovatif, sehingga sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai, seperti energi dan bahan baku untuk industri kreatif. Secara teknis, sampah-sampah plastik membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk benar-benar hancur. Namun dengan teknologinya, Singapura mampu memusnahkan semua itu dalam 1 hari dan mengirimnya ke Pulau Semakau. Sebelum dikirim ke Pulau Semakau, sampah-sampah dikumpulkan dari seluruh pemukiman warga dan penjuru kota. Dengan menggunakan mobil khusus, selanjutnya sampah yang telah terkumpul dibawa ke pabrik untuk dilakukan pembakaran, sehingga volume sampah nantinya berkurang sekitar 90%. Sampah yang tiba di pabrik dimasukkan ke dalam bunker sampah. Sampah berukuran besar akan dicincang di dalam bunker ini hingga menjadi potongan-potongan kecil. Sampah selanjutnya dipindahkan ke dalam mesin pembakaran. Di dalam pabrik ini, terdapat api yang membakar sampah selama 24 jam tanpa henti, dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Panasnya api ini mampu melahap berbagai jenis sampah dan menyulapnya menjadi abu. Proses pembakaran ini juga dimanfaatkan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat menerangi kota. Prinsipnya adalah bagaimana agar sampah yang ditampung bisa diubah menjadi energi, atau waste to energy. Menariknya, pembakaran ini tidak menghasilkan polusi yang merusak lingkungan. Asap beracun yang timbul saat pembakaran disaring melalui proses yang rumit dan canggih, sehingga menghasilkan gas buang yang bersih dan aman yang keluar dari cerobong asap setinggi 150 meter. Sementara itu, abu hasil pembakaran dikumpulkan untuk selanjutnya diangkut ke Pulau Semakau dengan kapal tongkang yang berukuran besar. Disinilah peran Pulau Semakau terhadap limbah sampah Singapura. Dengan bertonton abu yang dihasilkan, Singapura tidak memiliki lahan yang cukup untuk menampungnya. Setelah dikirim ke Pulau Semakau, abu-abu pembakaran ini diturunkan dengan ekskavator dan mobil khusus di titik-titik yang sudah ditentukan. Abu sisa pembakaran sampah ini juga dimasukkan ke dalam air, yang selanjutnya, bila sudah terisi penuh, akan membentuk sebuah daratan baru. Daratan ini nantinya akan dilapis tanah pada bagian atasnya, sehingga rumput dan pepohonan berakar dapat tumbuh membentuk landscape hijau seperti halnya yang terjadi pada lahan fase 1. Berbeda dengan TPA kotor pada umumnya, Pulau Semakau tampil sebagai lahan hijau subur tempat berbagai jenis burung dan serangga berkumpul dalam ekosistem yang sehat. Rumput dan tanaman pun tumbuh di atas permukaan TPA Semakau dan menjadi hamparan hijau. Secara alamiah, lahan-lahan hijau itu mengundang berbagai jenis spesies burung dan serangga langka. Bahkan TPA Semakau ini menjadi salah satu lokasi terbaik di Singapura untuk mengamati burung. Tempat ini juga kerap dikunjungi beberapa wisatawan yang penasaran mengenai pulau buatan dari sampah dan kehidupan ekosistem di atasnya. Sampah yang telah menjadi abu justru tidak menghasilkan bau seperti halnya sampah basah yang belum diolah. Sehingga TPA Semakau benar-benar berbeda dari sekian banyak TPA yang ada di dunia. Kehadiran berbagai jenis hewan di pulau ini juga menjadi bukti nyata bahwa lingkungannya baik untuk ditinggali makhluk hidup. Singkatnya, Singapura merupakan negara berukuran kecil namun begitu fenomenal. Tak hanya kuat secara ekonomi, Singapura juga terdepan dalam urusan tata kelola sampah yang membuat seisi kotanya begitu bersih dan nyaman.
Mereka mengumpulkan sampah, membakarnya, menciptakan listrik dari proses pembakaran, menyaring asap beracun, dan menyulap sampah menjadi abu yang selanjutnya digunakan untuk membangun pulau. Tak perlu 500 tahun untuk menunggu plastik-plastik ini musnah, karena Singapura mampu mempersingkat waktu itu menjadi 1 hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masalah sampah di Indonesia ini dari tahun ke tahun tidak pernah selesai ya. Itu terjadi di kota-kota besar terutama. Kalau di daerah-daerah ini masih belum begitu kelihatan ya kalau masalah sampah. Karena apa? Karena masih banyak tempat-tempat untuk bisa membuang sampah, atau mungkin sampahnya ditimbun, atau mungkin sampahnya juga dibakar. Tetapi kalau di kota-kota besar, di setiap provinsi sudah pasti ada kota besarnya ya, ada ibu kota provinsinya. Ini sampah menjadi masalah. Nah, kalau kita bisa melihat video yang kita tonton ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Indonesia selayaknya ya, kalau menurut Pak D ya, selayaknya belajar dari Singapura bagaimana bisa mengelola sampah dengan begitu baik ya, sehingga sampah ini tidak mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, ini kalau diperhatikan videonya, segala jenis sampah ini bisa diatasi di Singapura. Nah, pengolahannya pun sangat canggih ya. Jadi sampah-sampah yang ada di negara Singapura itu semuanya dikumpulkan menjadi satu tempat di satu pabrik pengolahan sampah, di mana sampah tersebut ya kemudian dibakar dan berubah menjadi abu. Nah, abu inilah yang kemudian dibawa dengan kapal-kapal tongkang ya menuju satu pulau yang sudah ditentukan untuk ditimbun di pulau tersebut. Nah, timbunan ini nantinya akan membentuk daratan baru. Daratan baru ini bisa dipakai untuk cagar alam ya. Kemudian juga mungkin nantinya ya bisa jadi karena ini menjadi membentuk pulau baru ya. Mungkin bisa juga menjadi tempat berpenghuni ya bila memang kondisinya sudah memungkinkan. Karena tempat pembuangan sampah di Singapura ini menggunakan salah satu pulau kecil, dan di pulau kecil ini dibangun semacam bendungan ya, istilahnya pagar beton di lautnya. Nah, lautnya ini kemudian ditimbun dengan abu hasil pembakaran dari sampah yang berada di pulau paling besarnya di Singapura. Nah, di Indonesia apakah teknologi ini tidak ada? Sebenarnya sudah ada dan sudah dikembangkan di kota Surabaya ya oleh wali kotanya dulu yang memang sangat giat untuk mencari solusi bagaimana sampah atau limbah sampah bisa diatasi. Nah, kenapa ini tidak diterapkan semuanya di kota-kota besar di Indonesia? Sehingga masalah sampah ini menjadi masalah yang tidak setiap tahun menjadi masalah. Karena setiap tahun selalu ributnya adalah tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah yang mengalami ya semacam polusi ya otomatis ya. Setiap tempat pembuangan sampah yang terbuka seperti yang ada di Indonesia ini otomatis menimbulkan semacam polusi, terutama yaitu polusi udara dengan baunya yang tidak sedap tadi itu akan dengan mudah ya dihirup oleh manusia yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut. Yang kedua adalah menimbulkan semacam penyebaran penyakit. Karena apa? Sampah kita tahu sendiri mengalami proses pembusukan. Nah, proses pembusukan ini tentu melewati beberapa tahapan secara kimia alami ya. Nah, dari proses ini kan ada juga hewan-hewan, terutama lalat, yang hinggap di dalam sampah-sampah tersebut. Nah, kalau lalat-lalat ini kemudian terbang di daerah tempat orang makan ya, di tempat orang berdagang makanan, kemudian hinggap di makanan, maka bisa menimbulkan satu penyakit. Nah, ini juga yang menimbulkan semacam pencemaran ya terhadap kesehatan manusia. Yang lainnya juga lingkungan tempat pembuangan sampah. Pak D yakin pasti di situ lembab ya.
lembab, kemudian juga menyebabkan air dan sanitasi di wilayah tempat pembuangan sampah tersebut itu jadi tidak sehat lagi. Nah, limbah-limbah sampah ini yang beraneka ragam ya, mulai dari limbah kimia yang bisa diolah secara cepat ataupun tidak bisa diolah secara cepat, itu akan menjadi satu di satu tempat. Lambat laun dari limbah ini akan menimbulkan dampak kepada kehidupan di lingkungan dari tempat pembuangan sampah tersebut. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, di mana pengolahan sampah masih belum dianggap serius. Ya, karena apa? Karena Indonesia merasa lahannya masih cukup luas, kalau untuk membuang sampah masih banyak tempat. Padahal dengan membuang sampah dengan cara seperti ini, ya, jadi menimbun sampah di satu lokasi secara terbuka juga, akibatnya nanti dampaknya, ya, ini akan terasa di kemudian hari. Nah, kenapa pemerintah kita tidak serius untuk menangani sampah ini? Padahal sebenarnya kalau kita mencontoh dari pola pengolahan sampah di Singapura ini kita Indonesia pasti mampu. Kenapa kok dibilang pasti mampu? Mungkin dananya besar, tetapi Indonesia pasti mampu untuk membuatnya. Ya, kenapa? Karena banyak dana-dana kita juga yang ternyata sudah dialokasikan, ya dananya juga terbuang percuma. Kenapa? Karena banyak dana-dana yang digunakan secara tidak semestinya sesuai dengan program yang harusnya dilaksanakan. Ataupun kalau programnya dilaksanakan itu setengah-setengah, sehingga dananya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain secara pribadi oleh mereka-mereka yang memang suka melakukan hal seperti itu. Nah, apa ya? Tadi nih ngomongnya bingung juga sih. Sebenarnya masalah di Indonesia itu mudah diatasi kalau manusianya, ya seperti di Singapura ini. Jadi masalah sampah ini dianggap satu hal yang serius, ya. Memang kita negara yang besar, bisa membuang seenaknya aja. Tapi apakah itu patut dilakukan? Ya, apakah itu tidak bisa mempunyai solusi yang lain? Nah, di sini solusinya sebenarnya sudah ada. Kita tinggal mencontoh aja bagaimana Singapura mengolah sampahnya. Ini yang paling dekat ya dengan di Indonesia. Kenapa kita tidak mencontoh hal seperti ini? Ya. Karena sangat mudah sekali. Jadi kalau sudah menjadi abu ini bisa dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang lainnya. Mungkin untuk bahan dasar pembangunan, atau untuk seperti di Singapura untuk menimbun laut, ya, sehingga membentuk daratan baru. Ya, kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu? Daripada sampah harus berserakan di mana-mana, di tempat TPA, ya, kemudian juga nanti jadi masalah besar juga. Nah, mudah-mudahan dari yang ditampilkan oleh video ini bisa membuat kita lebih berpikir lagi, ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia Padi berharap sih ya mulai menyadari bahwa pembuangan sampah ini pun perlu dianggap sebagai satu hal yang serius, karena masih banyak juga masyarakat kita di jalan raya itu dari kendaraan mereka membuang sampah. Ditegur bukannya malah berterima kasih, tetapi malah merasa tersinggung dan marah. Ini satu hal budaya yang tidak baik tentunya ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera ada pihak-pihak, ada dari pemerintah daerah, pemerintah pusat yang mau serius menangani sampah-sampah ini. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silakan ya ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran yang berharga buat kita, dan juga menjadi suatu informasi, suatu wawasan baru bagaimana mengelola sampah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, cukup di sini video dari Pade. Ketemu lagi di video-video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.